Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Dwi Arini, NIM 203200241 akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya dinasti Turki Utsmani. Yang pertama adalah asal-usul dinasti Turki Utsmani. Nama kerajaan dinasti Turki Utsmani diambil dan dibangsakan kepada nenek moyang mereka. Yang pertama yaitu Sultan Utsmani Ibnu Sauci Ibnu Sulaiman Shah Ibnu Kia Alp, kepala kabilah kabupaten di Asia Tengah. Awal mula berdirinya dalam sejarah Islam tercatat bahwa Turki Utsmani berdiri setelah hancurnya Turki Saljuk yang telah berkuasa selama kurang lebih 250 tahun, yaitu pada tahun 1055 sampai 1300 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh bangsa Turki dari suku Hoyk Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara Cina, yang kemudian pindah ke Turki, Persia, dan Irak. Mereka memeluk Islam kira-kira pada abad ke-9 atau ke-10, yaitu ketika mereka menetap di Asia Tengah. Hal ini terjadi karena mereka bertetangga dengan dinasti Samani dan dinasti Ghaznawi. Karena tekanan-tekanan bangsa Mongol, mereka pada abad ke-13 Masehi mencari perlindungan kepada saudara-saudaranya, yaitu dinasti Seljuk di Turki di dataran tinggi Asia Kecil. Dan pada masa itu dinasti Seljuk dipimpin oleh Sultan Alauddin Kaykobat dan Turki Utsmani dipimpin oleh Entegral yang berhasil membantu Sultan Seljuk dalam menghadapi Bizantium. Atas jasanya tersebut, Sultan memberikan penghargaan berupa sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan langsung dengan Bizantium. Sejak saat itu, mereka terus membina wilayah barunya dan memilih Shukut sebagai ibu kotanya. Selain itu, Entegral juga diberikan wewenang untuk memperluas wilayahnya. Yang selanjutnya adalah masa kepemimpinan Utsman. Setelah Entegral meninggal pada tahun 1289, kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Utsman. Putra Entegral inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Utsman memerintah antara tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Dan pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol kembali menyerang kerajaan Seljuk, dan di dalam pertempuran tersebut Sultan Alauddin terbunuh. Setelah wafatnya Sultan Alauddin tersebut, Utsman memproklamasikan kemerdekaannya dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Penguasa pertamanya adalah Utsman yang sering disebut dengan Utsman I. Setelah Utsman I mengumumkan dirinya sebagai Padishah al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman pada tahun 1300 Masehi, setapak demi setapak wilayah kekuasaan kerajaan diperluas. Setelah itu, mereka memilih negeri Iskisihar menjadi pusat kerajaan. Utsman mengirimkan surat kepada raja-raja kecil guna memberitahukan bahwa sekarang dia adalah raja besar, dan dia menawar agar raja-raja kecil itu memilih antara 3 pilihan. Yang pertama Islam, yang kedua membayar jizyah, dan yang ketiga adalah perang. Dari ketiga pilihan yang telah diberikan Utsman, ada beberapa orang yang merasa terganggu, sehingga mereka meminta bantuan kepada bangsa Tartar untuk menyerang Utsman. Namun Utsman tidak merasa takut dan menyiapkan tentaranya untuk menghadapi bangsa Tartar, sehingga mereka dapat ditaklukkan. Selain itu, Utsman juga mempertahankan kekuasaan nenek moyangnya dengan setia dan gagah perkasa, sehingga kekuasaan tetap tegak dan kokoh. Selain itu, Utsman juga lebih mencurahkan perhatiannya kepada usaha-usaha untuk memantapkan kekuasaan dan melindungi dari segala serangan. Bahasannya selanjutnya yaitu tentang periode kepemimpinan kerajaan Turki Utsmani. Dalam kepemimpinan kerajaan Turki Utsmani dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama yaitu pada tahun 1299 sampai 1402, pertumbuhan dan perkembangan kekuasaan yang disusul dengan perluasan wilayah hingga menyeberang ke dataran Eropa.
Kekuatan Timur Leng kemudian dapat membendung langkah maju Turki Utsmani, di mana mereka dapat merebut wilayah kekuasaan timur kerajaan pada tahun 1402. Periode kedua pada tahun 1403 sampai 1566, yaitu pada masa transisi, anak-anak Bayezid berebut kekuasaan sampai akhirnya dikuasai penuh oleh Muhammad I. Muhammad II atau Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Sementara itu Salim menaklukkan Mesir pada tahun 1517. Periode ketiga yaitu pada tahun 1566 sampai 1703 Masehi hanya bertahan dan tidak terjadi perluasan wilayah. Bahkan ada wilayahnya yang sudah jatuh seperti Hongaria ke pihak musuh. Periode keempat yaitu pada tahun 1703 sampai 1836 Masehi adalah termasuk masa kemunduran. Sedangkan periode kelima yaitu pada tahun 1839 sampai 1924 terjadi modernisasi sampai kemudian jatuh pada tahun 1924 dan berdirilah Republik Islami Turki. Dan yang selanjutnya adalah masa pemerintahan dinasti Turki Utsmani. Yang pertama adalah masa pemerintahan Utsman I. Pada masa ini, Utsman berhasil menaklukkan kota Broisa tahun 1317 Masehi dan kemudian pada tahun 1326 Masehi dijadikan sebagai ibu kota kerajaan. Dan yang kedua adalah pada masa Orkan tahun 1326 sampai 1359 Masehi. Berhasil menaklukkan Azmir tahun 1327 Masehi, Tawa Shamli 1330 Masehi, Uskandar 1338 Masehi, Ankara 1354 Masehi, dan Gallipoli 1356 Masehi. Daerah ini adalah bagian benua Eropa yang pertama kali diduduki kerajaan Utsmani. Faktor yang mendukung keberhasilan ekspansi adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan dan di mana saja. Yang ketiga adalah masa pemerintahan Murad I tahun 1359 Masehi sampai 1389 Masehi. Pada masa ini, Murad I pengganti Orkan berkuasa dan menetapkan keamanan dalam negeri. Ia melakukan perluasan daerah ke benua Eropa dan juga menaklukkan Adrianopel yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru, Makedonia, Sofia, Salonia, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Yang keempat adalah masa pemerintahan Bayezid I yaitu pada tahun 1389 sampai 1403 Masehi. Sultan Bayezid I dapat menghancurkan pasukan sekutu Kristen Eropa. Peristiwa ini merupakan catatan sejarah yang amat gemilang bagi umat Islam. Ekspansi kerajaan Utsmani sempat terhenti beberapa lama. Ketika ekspansi diarahkan ke Konstantinopel, tentara Mongol yang dipimpin Timur Leng melakukan serangan ke Asia Kecil. Pertempuran hebat terjadi di Ankara pada tahun 1402 dan tentara Turki Utsmani mengalami kekalahan. Bayezid bersama putranya Musa tertawan dan wafat dalam tawanan tahun 1403 Masehi. Yang kelima adalah pada masa pemerintahan Muhammad I pada tahun 1403 sampai 1421 Masehi. Kekalahan Bayezid di Ankara membawa akibat buruk bagi Turki Utsmani. Penguasa-penguasa Seljuk di Asia Kecil melepaskan diri dari genggaman Turki Utsmani. Wilayah-wilayah Serbia dan Bulgaria juga memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, putra-putra Bayezid juga saling berebut kekuasaan. Suasana buruk itu baru berakhir setelah Sultan Muhammad I dapat mengatasinya. Sultan Muhammad I berusaha keras untuk menyatukan negaranya dan mengembalikan kekuatan dan kekuasaan seperti sedia kala. Yang keenam adalah masa pemerintahan Murad II yaitu tahun 1421 sampai 1451 Masehi. Setelah 10 tahun berebut kekuasaan, akhirnya Muhammad berhasil mengalahkan saudara-saudaranya. Usaha Muhammad yang pertama kali ialah mengadakan perbaikan-perbaikan dan meletakkan dasar-dasar keamanan dalam negeri. Usahanya ini diteruskan oleh Murad II sehingga Turki Utsmani mencapai puncak kemajuannya pada masa Muhammad II dan juga bisa disebut dengan Muhammad Al-Fatih. Yang ketujuh, pada masa pemerintahan Muhammad Al-Fatih tahun 1451 sampai 1484 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih dapat mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel tahun 1453 Masehi. Dengan terbukanya Konstantinopel sebagai benteng pertahanan terkuat kerajaan Bizantium,
lebih memudahkan alur ekspansi Turki Utsmani ke benua Eropa. Yang ke-8 adalah masa pemerintahan Salim I, yaitu pada tahun 1512 sampai 1566 Masehi. Ketika itu Sultan Salim naik tahta satu. Ia mengalihkan perhatian ke arah timur dengan menaklukkan Persia, Syria, dan dinasti Mamalik di Mesir. Yang ke-9 adalah masa pemerintahan Sulaiman pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Usaha Sultan Salim I ini dikembangkan oleh Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Ia tidak mengarahkan ekspansinya ke salah satu arah timur atau barat, tetapi seluruh wilayah yang berada di sekitar Turki Utsmani merupakan objek yang menggoda hatinya. Sulaiman berhasil menundukkan Irak, Belgrado, Pulau Rhodes, Tunis, Budapest, dan Yaman. Dengan demikian, luas wilayah Turki Utsmani pada masa Sultan Sulaiman Al-Kanuni mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hejaz, dan Yaman di Asia, Mesir, Libya, Tunis, dan Aljazair di Afrika, Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hungaria, dan Rumania di Eropa. Yang selanjutnya adalah pada masa pemerintahan Salim II, yaitu pada tahun 1566 sampai 1573 Masehi. Di masa pemerintahan Salim II, pemerintahannya terjadi pertempuran antara armada laut Kerajaan Utsmani dengan armada laut Kristen yang terdiri dari Angkatan Laut Spanyol, Angkatan Laut Bundukia, Angkatan Laut Sri Paus, dan sebagian kapal para pendeta Malta yang dipimpin Juan dari Spanyol. Pertempuran itu terjadi di Selat Lepanto, Yunani. Dalam pertempuran ini, Turki Utsmani mengalami kekalahan yang mengakibatkan Tunisia dapat direbut oleh musuh. Baru pada masa sultan berikutnya, yaitu Sultan Murad III pada tahun 1575 Masehi, Tunisia dapat direbut kembali. Yang ke-11 adalah pada masa pemerintahan Murad III, yaitu tahun 1574 sampai 1595 Masehi. Sultan Murad III berkepribadian jelek dan suka memperturutkan hawa nafsunya. Namun kerajaan Utsmani pada masanya berhasil menyerbu Kaukasus dan menguasai Tiflis di Lautan Hitam, merampas kembali ibu kota Safawi, menundukkan Georgia, mencampuri urusan dalam negeri Polandia, dan mengalahkan gubernur Bosnia pada tahun 1593 Masehi. Namun kehidupan moral sultan yang jelek menyebabkan timbulnya kekacauan dalam negeri. Yang selanjutnya adalah masa pemerintahan Ahmad I, yaitu tahun 1603 sampai 1617 Masehi. Sultan Ahmad I sempat bangkit untuk memperbaiki situasi dalam negeri, tapi kejayaan kerajaan Utsmani di mata bangsa-bangsa Eropa sudah mulai memudar. Selanjutnya, masa pemerintahan Mustafa I dan Utsmani II. Sesudah Sultan Ahmad I, situasi semakin memburuk dengan naiknya Mustafa I pada masa pemerintahan pertama dan kedua. Karena gejolak politik dalam negeri tidak bisa diatasinya, Syekh al-Islam mengeluarkan fatwa agar ia turun dari tahta dan diganti oleh Utsman II. Namun, yang tersebut berakhir ini juga tidak mampu memperbaiki keadaan. Dalam situasi demikian, bangsa Persia bangkit mengadakan perlawanan merebut wilayahnya kembali. Kerajaan Utsmani sendiri tidak mampu berbuat banyak dan terpaksa melepaskan wilayah Persia tersebut. Yang selanjutnya adalah masa pemerintahan Mustafa III. Pada tahun 1770 Masehi, tentara Rusia mengalahkan armada kerajaan Utsmani di sepanjang pantai Asia Kecil. Akan tetapi, tentara Rusia ini dapat dikalahkan kembali oleh Sultan Mustafa III yang segera dapat mengkonsolidasi kekuatannya. Dan yang terakhir adalah masa pemerintahan Abdul Al-Hamid, yaitu tahun 1774 Masehi sampai 1789 Masehi. Saudaranya yaitu Sultan Abdul Al-Hamid, seorang yang lemah. Tak lama setelah naik tahta, di Kucuk Kinarja ia mengadakan perjanjian yang dinamakan Perjanjian Kinarja dengan Katarin II dari Rusia. Isi perjanjiannya antara lain adalah kerajaan Utsmani harus menyerahkan benteng-benteng yang berada di Laut Hitam kepada Rusia dan memberikan izin kepada armada Rusia untuk melintasi selat yang menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Putih. Selanjutnya adalah penaklukan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel sangat penting. Hal ini dikarenakan
Penaklukan kota Konstantinopel selain atas dasar hadis Nabi, penaklukan ini juga bermotif politik dan agamis, karena di sanalah tempat yang paling strategis untuk penyebaran Islam selanjutnya. Usaha pertama dibuat di zaman Sultan Yildirim Bayazid saat dia mengepung bandar itu tahun 796 Hijriah atau 1393 Masehi. Peluang yang ada telah digunakan oleh Sultan Bayazid untuk memaksa Kaisar Bizantium menyerahkan Konstantinopel secara aman kepada umat Islam. Akan tetapi usahanya menemui kegagalan karena datangnya bantuan dari Eropa dan serbuan bangsa Mongol di bawah pimpinan Timur Leng. Usaha berikutnya yaitu dilakukan oleh Sultan Murad II untuk meneruskan usaha menaklukkan Konstantinopel. Beberapa usaha berhasil dibuat untuk mengepung kota itu, tetapi dalam masa yang sama terjadi pengkhianatan di pihak umat Islam. Kaisar Bizantium menebur benih fitnah dan mengguncar-ancirkan barisan tentara Islam. Usaha Sultan Murad II tidak berhasil sampai pada zaman anak beliau Sultan Muhammad Al-Fatih. Selanjutnya, pada hari Kamis 26 Rabiul Awal 857 Hijriah atau 6 April 1453 Masehi, usaha penyerangan dilakukan oleh Sultan Al-Fatih. Di hadapan tentaranya yang berjumlah 250.000 pasukan, Sultan Al-Fatih lebih dahulu berkhutbah mengingatkan tentang kelebihan jihad, kepentingan memuliakan niat, dan harapan kemenangan di hadapan Allah SWT. Ini semua memberikan semangat yang tinggi pada bala tentara dan lantas mereka menyambutnya dengan zikir, pujian, dan doa kepada Allah SWT. Namun dalam penyerangan yang dilakukan oleh Sultan Al-Fatih tentu tidak akan mudah. Hal ini terlihat dari yang pertama, kota Konstantinopel dengan benteng lebih besar dari 10 meter. Yang kedua, di sisi luar benteng pun dilindungi oleh parit 7 meter. Yang ketiga, dari sebelah barat pasukan artileri harus membobol benteng 2 lapis. Yang keempat, dari arah selatan Laut Marmara, pasukan laut Turki harus berhadapan dengan pelaut Genoa pemimpin Giustiniani. Yang kelima adalah dari arah timur armada laut harus masuk ke selat sempit Golden Home yang sudah dilindungi dengan rantai besar hingga kapal perang ukuran kecil pun tidak bisa lewat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tazkiyatul Fikriyah NIM 203200248. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Cynthia Dwi Arini, yakni mengenai peradaban pada masa dinasti Utsmani. Sejak masa Utsman bin Artagol, yang dianggap pembina pertama kerajaan Turki Utsmani dengan nama Imperium Ottoman, timbullah kemajuan dalam berbagai bidang agama Islam. Turki membawa pengaruh cukup baik dalam bidang ekspansi agama Islam ke Eropa. Kemajuan lainnya antara lain yakni dalam bidang pemerintahan dan militer, bidang ilmu pengetahuan, bidang kebudayaan, serta dalam bidang keagamaan. Dalam perkembangannya, Turki cukup berpengaruh dalam bidang peradaban Islam. Dengan corak peradaban yang khas, pengaruh budaya tersebut sampai ke berbagai wilayah Turki Utsmani yang wilayahnya begitu luas dalam dunia Islam. Pada bidang pemerintahan dan militer, para pemimpin kerajaan Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat, sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Meskipun demikian, kemajuan kerajaan Utsmani hingga mencapai masa keemasannya itu bukan semata-mata karena keunggulan politik para pemimpinnya. Masih banyak faktor lain yang mendukung keberhasilan ekspansi itu. Yang terpenting diantaranya adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan saja. Kekuatan militer kerajaan ini mulai diorganisasi dengan baik dan teratur ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Pengorganisasian yang baik dan strategi tempur militer Utsmani berlangsung tanpa halangan. Namun tidak lama setelah kemenangan tercapai, kekuatan militer besar ini dilanda kekisruhan. Kesadaran prajurit menurun. Mereka merasa dirinya sebagai pemimpin-pemimpin yang berhak menerima gaji. Akan tetapi, keadaan tersebut segera dapat diatasi oleh Orkan dengan jalan mengadakan perombakan besar-besaran dalam tubuh militer.
Pembaruan dalam tubuh organisasi militer oleh organ tidak hanya dalam bentuk mutasi personil-personil pemimpin saja, tetapi juga diadakan perombakan dalam keanggotaan. Bangsa-bangsa non-Turki dimasukkan sebagai anggota dan dibimbing dalam suasana Islam untuk dijadikan prajurit. Program ini ternyata berhasil dengan terbentuknya kelompok militer baru yang disebut pasukan Janissary dan Inkisyariah. Pasukan inilah yang dapat mengubah negara Utsmani menjadi mesin perang dalam penaklukan negara-negara non-Muslim. Kemajuan dalam bidang kemiliteran dan pemerintahan ini mampu membawa Turki Utsmani menjadi sebuah negara yang cukup disegani pada masa kejayaannya. Pada bidang ilmu pengetahuan, sebagai bangsa yang berdarah militer, Turki Utsmani lebih banyak memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang kemiliteran. Sementara dalam bidang ilmu pengetahuan, mereka tampak tidak begitu menonjol. Karena itulah dalam khazanah intelektual Islam, kita tidak menemukan ilmuwan terkemuka dari Turki Utsmani. Selanjutnya pada bidang kebudayaan. Dinasti Utsman di Turki telah membawa peradaban Islam menjadi peradaban yang cukup maju pada zaman kemajuannya. Dalam bidang kebudayaan Turki Utsmani banyak muncul tokoh-tokoh penting. Dalam bidang sastra prosa, Kerajaan Utsmani melahirkan dua tokoh terkemuka, yaitu Katib Çelebi dan Evliya Çelebi. Yang terbesar dari semua penulis adalah Mustafa bin Abdullah yang dikenal dengan Katib Çelebi atau Haji Halif. Ia menulis buku bergambar dalam karya terbesarnya yaitu Kasyif Az-Zunun fi Asma'i Al-Kutub wa Al-Funun. Selain itu, terdapat salah seorang penyair diwan yang paling terkenal adalah Muhammad Esat Effendi, yang dikenal dengan Galib Dede atau Syekh Galib. Di bidang pengembangan seni arsitektur Islam, pengaruh Turki sangat dominan, misalnya bangunan-bangunan masjid yang indah seperti Masjid Al-Muhammadi atau Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sultan Sulaiman, dan Masjid Hagia Sophia yang dikenal yang berasal dari sebuah gereja. Dalam hal pembangunan dari seni arsitek, Turki Utsmani telah menghasilkan keindahan-keindahan yang tinggi nilainya dan bercorak khusus sehingga membedakan dengan peradaban dan kebudayaan daulah Islam lainnya. Selanjutnya pada bidang keagamaan. Dalam tradisi masyarakat Turki, agama merupakan sebuah faktor penting dalam transformasi sosial dan politik seluruh masyarakat. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Karena itu, ulama memiliki peranan penting dalam kerajaan dan masyarakat. Mufti sebagai pejabat urusan agama tertinggi berwenang memberi fatwa resmi terhadap problem keagamaan yang dihadapi masyarakat. Tanpa legitimasi mufti, keputusan hukum kerajaan bisa tidak berjalan. Kehidupan keagamaan pada masyarakat Turki Utsmani mengalami kemajuan, termasuk dalam hal ini adalah kehidupan tarekat. Tarekat yang berkembang ialah tarekat Bektashi dan tarekat Maulawi. Kedua tarekat ini banyak dianut oleh kalangan sipil dan militer. Tarekat Bektashi memiliki pengaruh yang sangat dominan di kalangan Yeniseri, sehingga mereka sering disebut tentara Bektashi. Sementara tarekat Maulawi mendapat dukungan dari para penguasa dalam mengimbangi Yeniseri Bektashi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Majidatul Nur Aini, NIM 203200251 dari kelas PGMII. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah peradaban Islam tentang kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Di mana poin yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang mulai runtuhnya Daulah Utsmani, di mana keadaan pemerintah daulah yang banyak perluasan wilayah, kemudian peradaban teknologi militer dan industri perang yang menyebabkan kerajaan Daulah Utsmani diserang oleh bangsa barat. Penyebaran luas wilayah Islam berjalan dengan sempurna, bahkan lebih berkembang daripada perkembangan politik. Dilihat dari kemajuan itulah banyak negeri yang ditaklukkan dengan Daulah Utsmani, yaitu banyak yang melepaskan wilayah-wilayahnya dalam artian menyerahkan diri, dan akhirnya kerajaan ini memiliki perluasan di berbagai wilayah, tetapi kondisi masyarakat pada saat itu tidak sepenuhnya milik Islam. Poin yang kedua yang akan saya bahas adalah tentang usaha pasca kerajaan peperangan Utsmani. Dari hal ini
membuat Sultan Ahmad ketiga memulai pembaharuan karena mengetahui kemajuan dari kerajaan lain. Sultan Ahmad akhirnya mendatangkan ahli militer dari Eropa untuk pembaharuan dan kemajuan di kerajaan Utsmani. Kemudian akhirnya pada tahun 1734 Masehi, sekolah teknik militer di Daulah Utsmani dibuka untuk pertama kalinya. Tidak hanya dalam militer saja, bahkan dalam kemajuan di bidang lain juga dilakukan seperti pengetahuan dan pembukuan, sehingga muncul penerjemah buku Eropa ke dalam bahasa Turki. Kemudian poin yang ketiga yang akan saya bahas adalah tentang penyebab kegagalan kemajuan kerajaan Utsmani dalam pasca peperangan. Yang pertama adalah tidak mendapat persetujuan para ulama dan tentara. Kemudian masalah keuangan, melemahnya kekuatan keputusan wewenang dari raja-raja Turki Utsmani, dan berikutnya ancaman dari bangsa barat. Dari kejadian tersebut sudah membuat kerajaan ini terus saja mendekati jurang kehancuran dan bisa dikatakan sudah mengalami kemunduran. Ditambah ancaman yang semakin besar dari barat yang membuat tidak ada lagi harapan. Kerajaan ini tidak gampang putus saja. Maksudnya, kerajaan ini tidak gampang putus asa. Sultan Mahmud II mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan cara membubarkan tentara Jenisari yang menurutnya membuat penghambatan dalam kemajuan dan pembaharuan. Kemudian poin yang keempat adalah tentang runtuhnya Daulah Utsmani, yaitu yang pertama melemahnya sistem birokrasi dan kekuatan militer Turki Utsmani. Yang kedua, kehancuran perekonomian kerajaan, dan yang ketiga munculnya kekuatan Eropa. Penjelasan tentang 3 faktor runtuhnya Daulah Utsmani adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelemahan para sultan dan sistem birokrasi. Ketergantungan sistem birokrasi Sultan Utsmani kepada kemampuan seseorang sultan dalam mengendalikan pemerintahan menjadikan institusi politik ini menjadi rentang terhadap kejatuhan kerajaan. Seorang sultan yang cukup lemah cukup membuat peluang bagi degradasi politik di kerajaan Turki Utsmani. Poin yang kedua yaitu tentang kemerosotan kondisi sosial ekonomi. Perubahan mendasar terjadi pada jumlah penduduk kerajaan sebagaimana terjadi pada struktur ekonomi dan keuangan, yang dimana kerajaan akhirnya menghadapi problem internal sebagai dampak pertumbuhan perdagangan dan ekonomi internasional. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, tentang munculnya kekuatan Eropa. Munculnya politik baru di daratan Eropa dapat dianggap secara umum faktor yang mempercepat proses keruntuhan kerajaan Turki Utsmani. Konfrontasi langsung dengan kekuatan Eropa berawal pada abad ke-940, ketika masing-masing kekuatan ekonomi berusaha mengatur tata ekonomi dunia. Dan poin yang kelima yaitu tentang berakhirnya kerajaan Daulah Utsmani, yaitu Daulah Utsmani berakhir pada tahun
909 Masehi dan berganti menjadi Republik Turki. Alasan dari yang saya sampaikan tadi yaitu meski pada akhirnya Turki Utsmani jatuh, akan tetapi yang jelas telah banyak memberikan sumbangan kepada dunia termasuk perjuangan Islam. Turki Utsmani merupakan kekhalifahan Islam yang paling berhasil menjaga politik Islam dan paling bertahan dari serangan peradaban Barat ke dunia Islam. Di kalangan negara-negara Eropa, kekuatan Islam pernah dikenal dan disegani karena andil Turki Utsmani di masa kejayaannya. Sekian presentasi dari kelompok saya tentang masa Daulah Utsmani. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.